Kembali lagi bersama aku Alif di channel Zenith Auto Gemilang. Kalau kalian lihat setupnya kayak gini, dengan aku duduk di sini, kemudian latarnya kayak gini, pasti kalian sudah tahu kan kalau aku itu pengen rekomendasiin mobil. Kamu pasti sudah tahu kan betapa serunya dunia JDM, mulai dari desain yang ikonik sampai performa yang mengesankan. Tapi kalau misalnya kalian berpikir mobil JDM ini cuma bisa kalian dapetin dengan harga yang mahal, kalian jangan murung dulu. Nah, pada video kali ini aku mau rekomendasiin mobil JDM yang harganya relatif murah dan juga dijual di Indonesia. Mobil-mobil ini tidak hanya menawarkan tampilan yang stylish dan performa yang memuaskan, tapi juga harga yang cukup terjangkau untuk kaum mendang-mending kayak kita. Jadi pastikan kalian nonton video ini sampai habis. Dan aku juga mau ngingetin nih buat kalian, jangan lupa untuk pencet tombol like dan juga subscribe-nya. Dan juga nyalahin lonceng biar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari channel Zenith Auto Gemilang. Pastikan kalian nonton video ini sampai habis. Dan aku mau ngingetin nih buat kalian, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel Zenith Auto Gemilang. Dan juga jangan lupa untuk nyalain lonceng biar kalian tuh gak ketinggalan video-video menarik dari channel Zenith Auto Gemilang. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, kalau misalnya kalian sudah subscribe, mari kita lanjut ke videonya. Oke, langsung aja rekomendasi mobil JDM murah yang pertama ada Mitsubishi Galant. Nah, Galant ini lahir sekitar pada tahun 1980-an sampai 1990-an. Mitsubishi Galant dianggap sebagai simbol ikonik dari sedan Jepang yang selalu membekas di memori. Mitsubishi Galant telah memukau hati banyak orang dengan performa mesin yang bertenaga dan kecepatan yang mempesona. Tak heran jika Galant menjadi daya tarik istimewa bagi para penggemar kendaraan JDM yang selalu mencari karakteristik unik dan prestasi yang handal. Di Indonesia, Mitsubishi Galant mendapat julukan tersendiri, yaitu Galant View. Ini tuh bukan hanya sebatas julukan saja, tapi memiliki cerita tersendiri di baliknya. Desain depan yang menyerupai muncung ikan hiu memberikan sentuhan unik pada Galant View. Pandangan melancip yang menyerupai hiu tidak hanya memperkuat estetika, tetapi juga memberikan daya tarik tersendiri. Dikembangkan oleh produsen otomotif Jepang, Mitsubishi Galant dikenal karena mesinnya yang andal dan kemampuan kecepatannya yang mengesankan. Kini Mitsubishi Galant Hiu harganya cukup terjangkau. Kamu bisa dapetin Mitsubishi Galant Hiu ini dengan harga sekitar 40 sampai 60 jutaan di Indonesia. Sebagai mobil yang memiliki desain mirip dengan mobil balap, spesifikasi mesinnya juga sangat mengesankan. Mitsubishi Galant EC5 menggunakan mesin 6A13 V6 dengan 6 silinder, dilengkapi dengan sistem SOHC 24 katup dan memiliki kapasitas 2500 cc. Mampu berakselerasi dengan daya maksimal mencapai 167 horsepower pada putaran mesin 5750 rpm dan torsi maksimal sebesar 230 Nm pada putaran mesin 4500 rpm. Kemudian mobil JDM selanjutnya ada Mitsubishi Eterna. Mitsubishi Eterna ini pernah dinobatkan sebagai Japanese Car of the Year pada tahun 1988. Ini membuktikan kalau misalnya Mitsubishi Eterna bukan mobil yang kaleng-kaleng. Eterna bekas dijual di pasar Indonesia mulai dari harga 25 juta sampai 75 juta, tergantung gimana kondisinya. Mobil ini dijadikan andalan Mitsubishi untuk rally grup A. Pada zamannya, Mitsubishi Eterna GTI berhasil mengumpulkan segudang prestasi. Semua berkat mesin-mesin DOHC alias twin cam dengan sistem rocker arm yang diklaim Mitsubishi adalah yang pertama di dunia saat itu. Kelebihan Mitsubishi Eterna adalah performa mesin yang tidak mengecewakan, terutama untuk versi yang DOHC. Sasis dan bodinya kuat, didukung oleh suspensi yang mumpuni membuat handling mantap saat bermanuver. Mitsubishi Eterna tersedia dalam dua pilihan mesin. Keduanya merupakan turunan dari mesin 4G63 2000cc, yaitu varian DOHC dan juga yang SOHC. Untuk mesin versi DOHC sudah memakai injeksi, sedangkan untuk yang versi SOHC masih menggunakan karburator. Karena pada brosurnya saat itu untuk ngisi bensin yang mesin yang DOHC itu harus bahan bakarnya harus premix. Kalau sekarang sih namanya Pertamax. Sedangkan untuk yang SOHC itu masih menggunakan premium. Tenaga yang dihasilkan juga berbeda, di mana Eterna SOHC hanya menghasilkan 97 PS pada 5000 rpm.
dan torsi 157 Nm pada 3000 rpm. Sementara Eterna GTI 16 volt DOHC sanggup menghasilkan tenaga sebesar 145,5 PS pada 6500 rpm dan torsi 170 Nm pada 5000 rpm. Sedan ini ditawarkan dalam transmisi otomatis 4 speed dan juga transmisi manual 5 speed. Jika diamati secara sekilas, Mitsubishi Eterna memiliki tampilan yang gagah dan memiliki otot yang kuat. Lanjut untuk rekomendasi mobil JDM ketiga ada Nissan Ceviro. Nah, untuk Nissan Ceviro ini kamu bisa dapetin di harga pasaran mulai dari 40 sampai 90 juta. Balik lagi tergantung gimana kamu dapetin kondisinya. Apakah itu sudah dimodif atau belum. Nissan Ceviro adalah salah satu model kendaraan sedan Nissan yang cukup unik posisinya. Di masa debutnya di Indonesia pada tahun 1989, mobil ini sering diidentikan sebagai sedan mewah para eksekutif dan juga bos sukses di era 90-an. Tapi sekarang banyak generasi muda mencari Nissan Ceviro untuk dimodifikasi menjadi mobil JDM. Nissan Ceviro tahun 1989 bisa dikatakan merupakan salah satu mid-size sedan Jepang yang cukup futuristik dibanding rival-rivalnya saat itu. Hal ini bisa terlihat dari area headlight yang menggunakan format proyektor headlight. Pada area kap mesin terdapat lekuk power drum yang pipih, di mana desain ini secara sekilas menunjukkan performa mobil ini yang berperforma tinggi di masanya. Secara keseluruhan, eksterior Nissan Ceviro mencerminkan gaya dan karakteristik JDM yang sangat dihargai oleh para penggemar otomotif. Desain yang elegan namun sporty dengan detail-detail yang tajam dan juga berani, membuat Ceviro menjadi pilihan yang menarik bagi kamu yang ingin merasakan sensasi JDM dari sisi visual. Sampai dengan teknologi shock breaker dengan oli dan angin, serta sensor sonar. Fitur ini mampu mengatur secara otomatis sistem suspensi dengan menyesuaikan kontur jalan serta kebutuhan pengendaranya. Dari segi fitur, Ceviro memiliki fitur yang canggih di zamannya, yaitu lampu proyektor headlamp, auto air conditioner. Dari sisi mesin, Ceviro punya mesin 6 silinder yang halus dan cukup baik. Fitur suspensi menjadi salah satu kelebihannya. Jadi kalau jalan makin cepat dan kontur medan rata, suspensi bisa kencang sendiri untuk kestabilan mobil. Bahkan saat akan berakselerasi, suspensi langsung mengeras agar sektor depannya tidak naik. Dalam skala global, Nissan Ceviro tersedia dalam beberapa versi mesin yang keseluruhannya memiliki format inline 6 dan penyaluran tenaga diarahkan ke roda belakang. Salah satu mesin terkuat yang disediakan pada Nissan Ceviro ialah RB20DET 2000cc DOHC Twin Cam dengan ECCS Full Injection dan Turbocharged, di mana tenaga mesin diklaim bisa mencapai 212 HP dan torsi mencapai 264 Nm. Zenith Channel. Rekomendasi mobil JDM yang keempat ada Toyota Camry. Nah, tapi ini Toyota Camry yang grande. Nah, Toyota Camry yang grande ini masuk ke dalam list bagi kamu yang pengen memiliki mobil JDM di tahun 2024. Dengan desain yang elegan dan aerodinamis, Camry Grande menggabungkan estetika yang timeless dengan performa yang handal. Ditenagai oleh mesin V6 yang bertenaga, mobil ini menawarkan keseimbangan antara akselerasi yang responsif dan kenyamanan berkendara. Camry XV20 V6 Grande menampilkan desain eksterior yang timeless dengan garis-garis bodi yang bersih dan proporsional. Penampilan depannya menonjol berkat grill yang elegan dan lampu depan yang terintegrasi dengan halus. Profil sampingnya memancarkan kesan premium dengan lengkungan roda yang tegas dan penampilan yang aerodinamis. Di bagian belakang, desain lampu belakang yang ramping dan bumper yang terintegrasi menambah sentuhan modern pada mobil ini. Seluruh desain eksteriornya tidak hanya menarik secara estetika, tapi juga memiliki daya tarik yang akan terus memikat perhatian dalam jangka waktu yang lama. Nah, di bawah kap mesinnya terdapat mesin 1 MZ-FE. Nah, di bawah kap mesinnya terdapat mesin 1 MZ-FE 6 silinder V6 3 liter 2994 cc dual overhead cam DOHC. Tenaga mobil ini dapat mencapai 201 horsepower pada 5.400 rpm dan torsi maksimalnya di 283 Nm pada 4.400 rpm. Pada tahun 2024, Camry XV20 V6 Grande masih menjadi pilihan yang solid berkat kualitas build yang tinggi dan daya tahan yang telah terbukti.
Interiornya yang luas dan fitur-fitur canggih pada masanya memberikan kenyamanan ekstra untuk perjalanan panjang maupun untuk penggunaan sehari-hari. Dengan tampilan yang tetap menarik dan performa yang tetap kuat, Camry XV20 adalah mobil JDM yang layak kamu pertimbangkan untuk kamu beli di tahun 2024 ini. Sebagai mobil klasik dengan sentuhan modern, Camry XV20 V6 Grande juga menjadi pilihan yang cerdas untuk kolektor dan penggemar mobil yang ingin memiliki kendaraan dengan nilai historis yang terus berkembang. Di tahun 2024, investasi dalam Camry XV20 berarti memiliki mobil yang tidak hanya menghormati warisan otomotif Jepang, tetapi juga tetap relevan dan juga menyenangkan untuk dikendarai. Rekomendasi yang kelima ada Toyota Corolla AE86. Nah, siapa sih yang nggak tahu mobil ini? Mobil ini tuh merupakan mobil ikonik dari mobil JDM. Karena apa? Karena memang mobil ini tuh mobil JDM banget, mobil Jepang banget gitu kelihatannya. Dan juga banyaklah mobil-mobil yang gayanya tuh mengikuti dari AE86 ini. Makanya mobil ini tuh menjadi pilihan yang sangat menarik buat kamu beli di tahun 2024. Meskipun telah berlalu beberapa dekade sejak peluncurannya, AE86 tetap menawarkan daya tarik yang kuat dari segi eksterior, interior, dan juga mesin, menjadikannya pilihan layak untuk para penggemar mobil klasik dan kolektor di era modern. Toyota AE86 muncul pertama kali di Jepang pada tahun 1983 dengan mesin 4 AGE. Nama AE86 memiliki kode tersendiri. A berasal dari mesin yang digunakan yaitu 4 AGE. Kemudian E menunjukkan ke Corolla. Lalu 8 menunjukkan generasi mobil tersebut yaitu E80. Dan 6 menunjukkan ke varian dari generasi ini. Biasa disebut dengan Hachiroku, mobil ini tuh menjadi ikon terbesar dari mobil JDM. AE86 memiliki pesanan yang sangat penting dalam budaya drift di Jepang. Hachiroku sudah menjadi sasarannya banyak para pecinta JDM sejak lama. Walaupun mobil ini merupakan salah satu ikon terbesar, terkadang orang bisa salah membeli. Yang seharusnya AE86 malah membeli AE85. Kalau misalnya dilihat dari eksteriornya mungkin memang mobil ini tuh terlihat identik. Tapi yang bisa dibedakan adalah dari bagian mesinnya. Mobil ini mengusung mesin berkapasitas 1,6 liter bertipe NADOHC 16 volt E4 yang mampu mengeluarkan tenaga hingga 128 horsepower. Harga mobil JDM ini sangat bervariatif, mungkin karena menjadi incaran para kolektor, harganya cukup tinggi dari mobil-mobil sebelumnya. Kamu bisa dapetin mobil AE86 ini mulai dari harga 300 jutaan. Kemudian yang keenam ada Mitsubishi Lancer Evolution. Nah, ini juga merupakan salah satu ikon dari mobil JDM. Lancer Evolution ini cukup populer sebagai mobil rally. Sebagai salah satu mobil JDM yang paling populer bagi para penggemar otomotif. Lancer Evolution menggunakan penggerak roda AWD dan dibekali dengan mesin Mavic DOHC 16 volt 14 turbocharged yang mampu menghasilkan tenaga 303 horsepower dengan torsi puncak mencapai 300 lb-ft. Harga dari mobil JDM Mitsubishi Lancer Evolution ini mungkin lebih tinggi dibandingkan mobil-mobil JDM sebelumnya, yaitu 1,2 miliar. Itu mulai dari ya, tergantung kamu dapat kondisinya kayak gimana. Tapi kadang juga ada jual yang lebih murah, mungkin kondisinya kurang bagus. Tapi kalau misalnya pengen yang kondisinya masih bagus banget dan mungkin sudah dimodif, itu bisa kamu dapetin sekitar harga segituan lah, 1M lebih dikit. Nah, harganya itu hampir mirip sama Alphard generasi terbaru. Sejarah mencatat, Mitsubishi Lancer Evolution generasi pertama hadir di tahun 1993 sebagai syarat homologasi Mitsubishi untuk berlaga di WRC. Mulai tahun 1996 sampai 1999 adalah masa keemasan bagi Mitsubishi dengan Lancer Evolution 3, 4, 5, dan 6. Di industri Hollywood pun nama Lancer Evolution cukup mentereng karena menjadi ikon di dua film sequel Fast Furious, lebih tepatnya pada Too Fast and Too Furious dan The Fast and Furious Tokyo Drift. Jika dilihat di bagian luarnya, Mitsubishi Lancer Evolution sering disingkat Evo, dikenal dengan desain yang agresif dan aerodinamis. Bagian depan mobil ini menonjol dengan grill besar yang didominasi oleh logo Mitsubishi, serta lampu depan yang tajam dan aerodinamis. Tapi itu belum semuanya. Sayap depan yang tebal dan diffuser belakang yang sporty bukan hanya untuk tampilan, tapi juga meningkatkan performanya. Interior Mitsubishi Lancer Evolution menawarkan kabin yang didesain dengan fokus pada pengemudi, dashboard yang ergonomis, dan kursi bucket yang mendukung memberikan pengalaman berkendara yang sangat fokus dan sporty.
Lanjut rekomendasi mobil JDM terakhir, ada Toyota Supra. Nah, Toyota Supra yang menjadi ikon dari mobil JDM adalah Toyota Supra MK4. Nah, kenapa Toyota Supra MK4 ini menjadi ikon dari mobil JDM? Karena memiliki desain yang minimalis dan juga performa yang sangat mengesankan. Untuk dapur pacunya, mobil ini punya mesin berkubikasi 3 liter dengan 6 silinder, mampu menghasilkan tenaga 340 PS dan torsi 500 Nm. Di Jepang sekalipun, mobil Toyota Supra ini menjadi supercar pertama. Tidak heran jika harganya ditawarkan cukup tinggi, yaitu sekitar 2 miliar rupiah. Supra generasi keempat ini diklaim dapat memberikan aerodinamis yang lebih baik, di mana bobotnya sendiri dipangkas hingga 100 kg. Penggunaan bahan aluminium dalam jumlah banyak serta disematkan berbagai fitur yang dinilai modern di masanya membuat Supra generasi keempat begitu banyak diminati oleh para konsumen. Selain mesin yang gahar, bentuk mobil ini juga bisa dibilang paling sempurna. Hampir semua orang dapat menerima desainnya. Bodi yang dimunculkan dibuat punya lengkungan halus yang membuat lebih aerodinamis. Lampu belakangnya yang terdiri dari 8 buah, 4 di kanan dan 4 di kiri. Lampu ini membuat Supra juga terlihat jadi lebih garang, sporty dan ikonik. Apalagi bagian depannya, setiap lampu depannya terdiri dari 3 bagian, sehingga kalau ditotal jumlah lampunya mencapai 6 bulatan. Selain itu, kabin Toyota Supra MK4 didesain mirip pesawat. Lubang AC-nya dibuat seperti baling-baling dan tombolnya dibuat berbentuk bulat. Instrumen clusternya pun juga seakan terlihat seperti mobil sport yang punya performa kencang. Supra generasi keempat juga memiliki fitur modern pada masanya, yaitu traction control. Namun sayangnya pada tahun 2002 lalu Toyota Supra sempat pamit undur diri dari pasar sport car. Meski demikian, Supra generasi keempat termasuk sport car paling dikenang serta paling populer berkat keunggulan-keunggulan yang dimilikinya. Nah, tadi udah 7 rekomendasi mobil JDM yang aku kasih tahu. Dari ketujuh mobil ini coba kamu tulis di kolom komentar kamu paling suka mobil yang mana. Nah, semoga aja dari 7 mobil tersebut kamu bisa milikin salah satunya. Kalau kamu suka video ini jangan lupa di like video ini. Dan juga jangan lupa aktifin loncengnya, aktifin notifikasinya biar kamu gak ketinggalan video-video menarik dari konten channel Zenith Auto Gemilang. Bersama aku Alif, semoga bermanfaat. Sayonara.